Oke, sekali lagi Growsaver, Grows TV perkenalkan narasumber yang ada di hadapan Grows TV ini. Dan sekarang alhamdulillah Growsaver beliau berkenan hadir menghadiri undangan Grows TV, yaitu Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah periode 2021-2024, yaitu Dr. Hapendi Harahap, SH, SPN, MH. Apa kabar Bang Hapendi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Mahfud. Sehat. Selamat menjalankan ibadah puasa Arafah. Selamat menjelang ya Hari Raya Idul Adha. Insya Allah besok, Bang. Maaf lahir dan batin. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya. Selamat menjalankan ibadah puasa Arafah dan selamat besok ya tentu Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan namanya bincang santai itu kan tanpa topik, Bang ya. Bincang santai, perbincangan tanpa topik, tanpa arah. Nah, sekarang aku mau sedikit, sebetulnya banyak pertanyaan yang ada di benak nih, Bang Hapendi. Aku manggilnya Abang aja deh biar lebih santai. Bang, bisa nggak? Aku sebenarnya pengen masuk ke permasalahan yang sedang marak saat ini. Tapi sebelumnya, bukan mengingat luka lama, Bang ya. Sedikit, Bang Hapendi kasih gambaran ketika usai, kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah kan dulu, Bang Hapendi juga tahu, Grows TV melakukan siaran langsung dalam sidang. Kemudian ada putusan, kemudian ada banding di PT, kemudian dimenangkan dimenangkan juga oleh Bang Tagor CS. Sedikit belum gambaran dong mengenai itu, mengenai putusan itu sampai terjadinya perdamaian. Kan sejak terjadi perdamaian antara penggugat dan tergugat, ini mulai muncul permasalahan. Sedikit Bang kasih gambaran dikit aja. Bukan mengangkat luka lama, Bang ya. Hanya untuk biar kita bincangnya nyambung aja. Silakan, Bang. Ya, jadi begini Mas Mahfud ya. Jadi ini banyak sekali teman-teman ini tidak melihat ke belakang ya. Jadi hanya melihat apa yang terjadi di ujungnya ya. Jadi KLB di Lombok itu kan bukan sesuatu yang ujuk-ujuk ada ya, ujuk-ujuk hadir atau tiba-tiba hadir. Ya, kemudian kesepakatan perdamaian yang ada di Kementerian ATR itu juga bukan sesuatu yang tiba-tiba ya. Nah, jadi kita memilih tempat di Kementerian ATR itu tidak ada alasan lain selain daripada ingin perjanjian perdamaian itu mendapat wibawa. Ya, jadi di sana pun dilakukan ya, disaksikan oleh para pembina di sana itu, kita tahu sendiri bahwa banyak PPAT yang nyinyir, yang tidak santun ya, menyampaikan pendapatnya, yang merasa hebat, merasa paling tahu tentang anggaran dasar, anggaran rumah tangga, sehingga memberikan justifikasi, memberikan pendapat yang selalu apa yang diinginkannya, ya, tidak apa yang ada di anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Nah, jadi kurang lebih seperti itu, Mas Paku. Jadi kalau kita 18 di Makassar, di sana terjadi ketidaktaatan, ketidakpatuhan kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Bahkan ada korban yang jatuh sakit, ya, yang dibawa ke rumah sakit, ya, tentara masuk ke dalam ballroom, Brimob ya, bersenjata lengkap. Tapi aja yang pernah mendapatkan pelatihan militer ya, pada saat di sana itu keder juga saya, karena di saat kongres itu, di saat KLB itu, pada saat kita melakukan protes, di mana para presidium itu semuanya tidak ada yang
memberikan respon dan tidak ada yang mau menanggapin, ya malah Brimob ini mengokang ya, dengan bunyi khas ya, khas senjata yang seperti itu kan, jadi ada khasnya itu ya. Ya, paham. Cara mengkokang itu kredek gitu ya. Nah, itu adalah cara khas mengkokang, memasukkan peluru ke dalam lubang senjata. Saya kebetulan dulu pegang senjata seperti itu kan cukup lama ya. Kita berlatih itu kalau saya dulu berlatih ya waktu di Blad itu pada saat kita itu hiking ya, kemudian lari jurit malam, itu senjata yang seperti itu yang kita bawa gitu. Tahu persis saya cara memakai senjata seperti itu gitu ya. Nah, jadi saya aja pada saat itu, ini ngeri juga nih kalau kita lawan ini bisa-bisa ditembak kita di sini gitu kan. Nah, tetapi ini para senior justru membela itu gitu loh ya. Senior itu siapa ya? Kita udah tahu lah siapa ya, ada di situ Adit Aji ya, ada di situ Irwan Santoso, ada Made Pria. Jadi bukannya mereka mendamaikan atau memusyawarahkan permasalahan itu ya, tapi mereka malah berjalan terus. Nah, kemudian sebelum sampai kepada gugatan ya, kita bertemu, saya ya, kemudian itu Buoti ya, kemudian itu Bang Firdonal ya di hotel itu yang di Pancoran itu sebelah sebelum Pancoran itu sering dipakai itu untuk kawinan juga. Ya pokoknya daerah situlah, aku lupa Bang. Ya. Nah disitulah kita itu memberi kesempatan ya, jadi waktu itu bahwa kita itu mau berkomunikasi dengan timnya Mas Julius. Nah, pada saat kita bubar di situ, nah Buati itu sempat bertemu itu dengan timnya Mas Julius, ya. Kemudian kita juga pesankan kalau memang mau berdamai ya, ya kita terimalah ya, dengan artian itu bahwa kondisi yang ada sama-sama diketahui, sama-sama dipahami, ya, sama-sama dimengerti tentunya. Nah, akan tetapi mereka kelihatannya merasa sudah menang ya, padahal ya kalau kita jujur ya, tidak terjadi kecurangan ya, tidak terjadi segala macam di sana itu ya, suara tidak atau diberikan satu orang satu suara, tidak seperti faktanya itu ada kartu surat suara yang diberikan kepada seseorang itu ada yang 7 lembar, ada yang 2 lembar, ada yang 3 lembar yang sudah tercoblos ya, untuk satu caketum. Ya, kita sebetulnya paham itu, kita tidak mau ribut kan tuh. Nah, tapi ternyata tidak mendapat respon yang baik. Kemudian saya sendiri juga bertemu dengan Mas Julius setelah itu di Citos ya, di Citos. Saya, kemudian Mas Julius. Nah, kemudian setelah dalam pertemuan itu, saya juga udah usulkan beberapa hal agar sama-sama membangun IPAT ini, biarlah Mas Julius di situ, dan kita tentu diberilah kepercayaan, misalnya Buati, Bang Donald, maupun dari kita, saya usulkan waktu itu Bang Peter dan Alvisius, agar mereka yang diusulkan ya, menjadi majelis pengawas. Jadi majelis pengawas biarlah Mas Julius ikut di situ, kemudian kita bersama-sama di sana, kemudian dia penuh di IPAT. Tapi itu kelihatannya tidak ditanggapin. Nah, pendek cerita itu beberapa minggu kemudian mereka dilantik jadi majelis pengawas. Padahal waktu itu kita bertemu, saya masih sampaikan bagaimana kalau misalnya surat dari Pak Sapran Sopyan itu ditarik dan direvisi, dia tidak memberi tanggapan. Ternyata dia udah memberikan surat itu, udah menarik sendiri ya. Nah, kita tetap tidak kecewa. Kemudian Reja Berawi juga sudah memberikan memfasilitasi ya
dia sudah kita berikan kesempatan untuk mendamaikan. Reja Brawi kelihatannya juga tidak ditanggapi, ya. Reja Brawi sempat kita bertemu di Citos juga, saya, Reja Brawi, Bu Oti, dan Bang Donald dengan beberapa orang anggota IPAT. Nah, ternyata apa yang ingin diusahakan oleh Mas Reja Brawi itu tidak berhasil. Terus setelah itu kembali kita serahkan kepada para pendukung kita. Nah, disitulah mereka bersepakat akan mengajukan gugatan. Setelah mereka mengajukan gugatan, kita udah tidak terlalu mengikuti, ya, sehingga kita udah melepaskan itu, meskipun memang mereka beberapa kali dan sering sekali memang konsultasi dengan kita. Oh, berarti saat itu ada komunikasi antara Abang dengan para pendukung, ya, mengenai proses kejadian itu, ya? Oh iya, jadi kan setelah mereka kan pada saat, jadi gini, untuk saya sendiri dengan pendukung itu, sehari setelah pulang ke dari Makassar itu, kita itu undang seluruh pendukung itu di Halim, di restoran Balai Bengong. Kita makan siang di situ, sekalian rapat internal untuk pembubaran tim, dan pendukung di situ memang emosional mereka, ya, dan emosional biasa itu, ya, karena mereka merasa benar-benar dicurangin, ya, dengan ketidakjujuran, dengan sikap arogan dari Kustam Husaini seperti itu, kan begitu, ya, yang menurunkan secara paksa Bang Alvesius, ya, itu kan teman-teman itu waktu itu tidak bisa terima itu sikap dari Kustam Husaini itu, ya. Kemudian mereka memutuskan bahwa mereka memang harus mengambil langkah hukum. Tentu kita redamkan dulu apa yang mereka putuskan tersebut, harus dibawa dulu ke dengan Bu Oti, dengan timnya Bang Donald, dengan timnya Bu Oti. Sehingga waktu itu dicarilah jalan tengah itu untuk dilakukan komunikasi. Nah, ternyata tidak ditanggapin, ya, mereka cukup arogan dengan semboyannya, ya, semboyannya yang selalu disampaikan oleh rekan kita, ya, Irwan Santosa itu, pemenang mengambil seluruhnya. Itu jadi mungkin masih bisa dilihat lah itu, ya, di di media sosial, ya, yang disampaikan itu. Jargonnya mereka kan pemenang mengambil seluruhnya. Padahal kan kita ini kan organisasi yang seharusnya tidak seperti itu, gitu. Itu barangkali Mas Mahfud. Jadi dengan adanya hal itu sehingga mereka melakukan mengajukan gugatan tersebut. Pada saat mereka mengajukan gugatan, kok malah saya, Bu Oti, sama Bang Donald itu malah justru tergugat juga di situ. Nah, itu kesel juga gitu. Jadi tergugat, ya? Iya, ya kan kita malah ditempatkan tergugat, kan gitu, ya. Kita kesel juga itu. Nah, terpaksalah kita waktu itu minta penjelasan, kan begitu. Nah, dalam penjelasan mereka itu disampaikan ke kita permohonan maaf. Kemudian itu mereka katakan kalau Bang Haha, Bang Donald dengan Bu Oti kita tidak gugat, ya, tidak menjadi tergugat, ya, Bang Donald, dan itu nanti pihaknya nggak lengkap, begitu mereka alasan mereka. Oh begitu ternyata, gitu, ya. Nah, kita pahami. Nah, yang mereka gugat itu, Mas Mahfud, itu adalah seluruh unsur di dalam perkumpulan. Ya, seluruh unsur yang bertanggung jawab, yang mempunyai tugas dan kewajiban serta yang bertanggung jawab terhadap kongres itu, seluruhnya, ya. Jadi ketua umum, ya, ketua umum waktu itu PSS dengan sekretaris umumnya Ibu Fima, ya, itu tergugat itu. Nah, oleh karena itu kalau ada yang mengatakan seperti teman-teman kita bahwa mereka merasa tidak tidak terikat kepada itu sesuatu yang kita sedih lah, sarjana hukum kok tidak bisa melihat legal standing, gitu, ya. Nah, kemudian itu ketua organisasi organizing committee, ya, OC dari kongres itu
kemudian ketua dari SC dari kongres itu, kemudian presidium, ya, unsur pimpinan dari presidium yang melaksanakan kongres itu. Jadi unsur presidium itu ada ketua, wakil ketua, dan sekretaris. Kemudian ternyata belum puas itu mereka itu, bahkan EO-nya, event organizer-nya juga digugat itu, Mas Mahfud. Ya. Dalam hal apa Bang EO-nya digugat? Jadi digugat itu. Ya. Aku potong dikit. Kalau IO-nya digugat kan kalau nggak salah, saya kan mengikuti persidangan itu. IO-nya dalam hal apa kok ikut digugat gitu? Kan dia hanya sebagai orang dibayar untuk mendesain tempat acara, bangku, panggung, kan hanya sebatas itu. Ya, itu dia yang saya juga berpikiran waktu itu ya. Tapi memang lawyer mereka memang canggih, ya, kuat lah ya, betul-betul udah kaleng-kaleng ya. Iya. Saya waktu itu juga tanyakan, untuk apa digugat EO itu? Jadi EO itu mereka katakan itu panggung dan lain sebagainya yang mendesain itu kan jangan sampai nanti para presidium itu berdalih bahwa tidak cocok desain daripada kongres itu, sehingga maka dia harus ditarik sebagai tergugat menurut Alpun kawan-kawan, Ekolim dan kawan-kawan, sehingga nanti dia bisa menjelaskan mengapa harus seperti itu, gitu Mas Mahfud. Jadi sehingga pihak luar itu pun ditarik ke dalam. Okay. Itu penjelasan dari Ekolim dan kawan-kawan pada saat kita juga pertanyakan pada kesempatan itu. Itu. Nah, kemudian pihak mana lagi Bang yang digugat waktu? Ya. Nah, jadi gini Mas Mahfud, setelah mereka gugat di pengadilan, ini teman-teman siapapun yang mendengarkan, ini harus ke depan itu harus tahu bahwa dalam menggugat itu harus betul-betul dipersiapkan dengan matang, jangan asal menggugat. Yeah. Saya melihat mereka itu menggugat itu memang udah matang, lengkap semua pembuktiannya, sehingga hakim itu tidak bisa memang menghindar. Itu hanya hal yang luar biasa yang membuat hakim itu bisa menolak, gitu Mas Mahfud, dalam persidangan itu. Nah, mereka juga meyakinkan hakim itu bagaimana Mas Julius itu selalu arogan. Setiap sidang itu ada selalu protes dari penggugat yang memberikan bukti bahwa Julius itu melanggar apa yang diperintahkan oleh hakim. Sehingga hakimnya itu kesal itu sama dia itu. Ya. Saya tahu. Mas Mahfud ada di level. Ya. Nah, jadi ada di levelnya. Nah, itu memang luar biasa ya mereka itu, Mas Mahfud. Kemudian yang kedua ya, alat bukti yang diajukan. Alat bukti yang diajukan sama mereka itu betul-betul luar biasa. Mas Julius waktu itu kan dia kan sebetulnya ketua umum, dia tidak bisa mengajukan satupun dari anggota presidium itu yang untuk membela dia sebagai saksi. Itu kan justru sedih juga kita. Tapi memang kita juga pahami ya seseorang yang kesana itu kan harus disumpah ya. Nah, kalau disumpah itu kalau dia berkata bohong ya kan itu bisa menjadi masalah hukum. Hakim, ya, Mas hakim anggota kalau nggak salah waktu itu perempuan ya. Yang perempuan itu ada sempat menyatakan dari hakim anggota berkata bohong dalam memberikan kesaksian itu 7 atau 9 tahun itu ancamannya kalau nggak salah. Nah, iya. Nah, itu kan waktu itu sebetulnya ada satu itu saksinya itu yaitu saudara siapa itu sempat ditegur itu ya. Nah, jadi saya juga lupa. Nah, tapi itu memang kita bisa pahami mengapa tidak ada yang ketua Pengwil itu yang mau bersaksi untuk memberikan keringanan itu karena memang susah ya, sulit ya dibantah dan tidak bisa dibantah memang faktanya di lapangan itu waktu itu penuh dengan kecurangan, penuh dengan pelanggaran anggaran dasar
dan kemudian penuh dengan intimidasi seperti yang saya katakan tadi, di mana masuk pasukan ya, pasukan yang dipergunakan itu memang untuk situasi-situasi mencekam ya. Jadi BRIMOB itu dengan seragam seperti itu kan seragam tempur itu Mas Mahfud. Ya, jadi seragamnya apa namanya itu pakaian seragam lapangan itu. PSL istilahnya ya kita dulu itu. Jadi untuk bertempur ya dengan senjata itu memang untuk bertempur ya. Jadi setelah sidang itu kemudian pendek cerita di pengadilan dimenangkan si Bang Tagor dan kawan-kawan itu. Nah, tetapi sebelumnya itu ada perdamaian Mas Mahfud. Perdamaian itu dikukuhkan oleh majelis hakim. Isi perdamaian itu ada dua, Mas Mahfud. Ya. Nah, jadi isi perdamaian itu ada dua yang mengatakan itu salah satunya itu apa namanya sepakat mereka untuk melanjutkan putaran kedua ya, pemilihan kedua ya daripada Kongres di Makassar karena belum mencapai perolehan suara itu 50% plus 1. Itu perjanjian yang dibuat di dalam persidangan itu. Nah, yang menandatangani jadi situ itu saya juga ikut, kemudian Bang Donald ikut, kemudian Bu Oti ikut, kemudian Ketua Umum ya, yaitu Sapran Sopyan ikut ya. Yang tidak ikut itu ada 3 orang ya, karena 2 orang itu sudah dianggap 3 orang sudah dianggap dia itu tidak pernah hadir, melepaskan haknya, yaitu Reza Brawi, kemudian Abdul Muiz sama Trisnawati Nadir. Mereka tidak pernah itu, tidak mengirimkan kuasa hukum, tidak pernah hadir, tidak memberikan surat apapun, ya, tidak memberikan pembelaan diri dan lain sebagainya. Nah, ada yang menarik Bang. Bang lanjut. Ada yang menarik. Yang menarik ini, itu istilahnya di pengadilan, apakah itu yang namanya Perma 1 tahun 2016? Iya, itu kan prosedurnya hukum acaranya, Mas Mahfud. Itu bukan hukum material. Perma 1 2016 itu adalah tentang tata cara mediasi. Nah, jadi setiap gugatan itu maka hukum acaranya. Jadi di HIR itu ya ada satu kewajiban, ada satu pasal yang mengatakan begini. Sebelum disidangkan perkara itu, majelis hakim itu harus mendamaikan kedua belah pihak, begitu. Nah, itu jadi Perma 1 nomor 216 itu. Nah, pada saat mediasi itu terdapat kesepakatan tadi itu, yaitu untuk melanjutkan apa namanya putaran kedua karena belum ada yang mendapat 50% plus 1. Nah, Perma itu apakah berlaku di semua pengadilan atau hanya di pengadilan? Oh iya, di semua pengadilan berlaku dia, Mas Mahfud. Oke, ya, siap. Di pengadilan manapun, dan sebenarnya tanpa itu pun boleh saja berdamai ya. Nah, yang berdamai di situ itu Ketua Umum IPAT, kemudian SC, OC ya, kemudian itu apa namanya sebagian atau Ketua Presidium ya, Ketua Presidium Dr. Khan ikut berdamai dia di situ. Nah, kemudian SC-nya juga ikut berdamai. Kemudian yang ikut berdamai itu adalah seluruh calon Ketua Umum selain daripada Mas Julius, kemudian Wakil Presidium yaitu Mas Gatot Triwaluyo dan Elis Daini. Jadi 3 orang yang tidak ikut dan tidak mau berdamai pada waktu itu yaitu Julius Purnawan selaku calon Ketua Umum, ya, selaku calon Ketua Umum. Itu fakta hukumnya ya. Kemudian yang kedua itu Gatot Triwaluyo selaku Wakil Ketua Presidium. Kemudian yang ketiga Elis Daini selaku Wakil Sekretaris dari Presidium. Nah, pendek cerita setelah ada perdamaian itu, sebagian itu dilanjutlah perkara ini karena belum bulan. Kemudian mereka kalah. Diperintahkanlah oleh apa namanya pengadilan kepada seluruh pengwil agar melakukan ataupun agar mengadakan kongres luar biasa. Oke. Ya, jadi berdasarkan surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat, ya. Apa namanya putusan tersebut inkrah ya. Jadi pada tanggal berapa itu ya suratnya itu
Jadi ada surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengatakan bahwa putusan 694 tersebut sudah inkrah, yaitu tertanggal 26 Februari 2021. Begitu, Mas. Itu dia bilang itu kapan mulai itunya, mulai inkrahnya. Dia sampaikan itu adalah sesuai dengan akta berita acara pencabutan itu tertanggal 7 Januari. Ya. Jadi tanggal 7 Januari ya 2021 itu udah inkrah. Ya. 7 Januari ya. Nah, itu menurut surat daripada panitra ya, ketua panitra ya, bahasanya itu ya. Jadi panitra kepala ya bahasanya ya. Panitra kepala yaitu Pak Hamim ya, dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Jadi itu mulai tanggal 11, ada dua ya, tanggal 7 Januari, tanggal 7 Januari sudah inkrah itu putusan ya, putusan 694 Junto 422. Nah, di Pengadilan Tinggi dikuatkan putusan daripada Pengadilan Negeri Jakarta Barat ini. Nah, setelah inkrah ya. Nah, sebelum inkrah itu sebetulnya Pak Bambang Oyong itu sudah berusaha ya, sejak dari bulan bulan November ya, dia itu sudah mendamaikan. Dia ditunjuk menjadi ketua tim mediator. Nah, sehingga kalau ada yang mengatakan tuduhan bahwa mediatornya itu Pak Musriyadi, saya justru ketawa itu ya. Jadi saudara Niko Indra Sakti itu namanya bahasanya itu sok tahu ya. Jadi dibilangnya Pak Musriyadi itu mediatornya. Mediatornya itu Bambang Oyong. Dan pada saat saya bersaksi di di Pengadilan Tata Usaha di Jakarta, saya sampaikan. Nah, ternyata sebelum saya juga katanya waktu Pak Bambang Oyong jadi saksi itu udah dicerain sama dia bahwa dia itu ditunjuk oleh seluruh ex-presidium selaku ketua tim mediator. Kemudian wakil tim mediator itu atau sekretaris itu Pak Ruli Iskandar. Jadi mereka lah yang memediasi. Mas Mahfud, orang-orang tidak ada tahu bahwa kami itu ada beberapa kali pertemuan. Saya diundang ya, tim penggugat ya, kan waktu itu Bang Tagor kan di Jogja. Kemudian kita diundang itu ya oleh Pak Pak Bambang itu beberapa kali dengan Zoom. Kemudian offline juga beberapa kali, ada di salah satu hotel tuh dekat Blok M, kemudian ada juga pindah ke Grandika di Blok M juga, itu ada beberapa kali. Ya, jadi jadi perjalanan menuju perdamaian itu sebetulnya sudah dirancang jauh-jauh hari ya, diupayakan ya. Iya, itu alot itu Mas Mahfud ya. Jadi sebetulnya waktu di Grandika pertemuan terakhir itu sudah ada kesepakatan untuk seperti yang ada di tanggal 21 Tapi Desember sayangnya itu. Karena kurang terpublis ya, kurang terpublis, jadi banyak anggota yang tidak mengetahui kalau ada upaya-upaya dari para ex-presidium, ketua-ketua PGRI untuk melakukan perdamaian itu. Memang pertemuan itu kan diminta oleh Mas Julius itu jangan terbuka. Ya, jadi kita kan tentu menghargai dia, kan begitu ya. Jadi pada saat itu saya ingat betul tanggal 8 November kalau tidak salah itu. Nah, pada tanggal 8 November kalau tidak salah itu kita udah sepakat tuh. Ya, jadi waktu itu kan menjelang maghrib itu. Nah, menjelang maghrib ya. Kemudian itu sudah sepakat tuh, udah ditulis tuh, udah dibuat di konsep tuh perdamaian itu sama Mas Bambang Oyong. Kemudian kita jeda, diberi kesempatan Mas Bambang Oyong itu membuat kesepakatannya. Kemudian kita sholat, saya sholat jamaah dengan Mas Julius.